2. Udara bersih bagi kesehatan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.2. Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2. Membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Siswa dapat mengidentifikasi penyakit pada organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contohnya, cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Ikan bernapas menggunakan insang. Serangga bernapas menggunakan trakea. Amfibi, contohnya adalah katak. Saat fase berudu, bernapas menggunakan insang. Saat katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-parunya. Reptil, contohnya ular, bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia, contohnya lumba-lumba, bernapas menggunakan paru-paru. Burung, bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Coba kalian perhatikan alur pernapasan pada manusia. Udara masuk ke tubuh, kemudian ke rongga hidung, trakea, bronkus, paru-paru. Kemudian dari paru-paru dikeluarkan kembali ke bronkus, trakea, dan rongga hidung. Terakhir adalah udara keluar ke tubuh atau dari tubuh. Bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Hidung, penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari bronkus, broncholius, dan alveolus.
Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronchiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Proses pernapasan pada manusia berbeda saat menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Bagaimana proses saat menghirup udara? Proses menghirup udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses menghembuskan udara atau mengeluarkan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, kalian kalau ingin mencoba atau mempraktekannya, boleh kalian tarik napas, kemudian hembuskan. Nah, itu sama saja proses bernapas pada manusia atau saat menghirup udara dan menghembuskan udara. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pohon. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Jika menghirup udara yang kotor, akan mengalami gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan juga disebabkan oleh faktor lain, seperti 1. Faktor fisik. Disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan, salah satunya adalah bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna, sehingga bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Kedua, faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Ini semua dapat menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian ambil alat tulis dan kalian nanti tuliskan di kertas folio. Nah, di sini Ibu beri contoh, yaitu penyakit pada organ pernapasan.
kalian bisa mencarinya di majalah, buku paket tema 2, atau internet. Nah, contoh di sini yaitu penyakit asma, di mana kalian nanti membuat peta pikiran. Nah, di mana pengertian yang pertama atau kotak pertama tentang pengertian penyakit asma. Nah, kotak yang kedua adalah gejala tentang penyakit asma. Yang ketiga, kotak ketiga yaitu tentang cara mengobati penyakit asma. Nah, kalian sudah paham? Ya, nanti kalian bisa tuliskan di kertas folio tersebut. Nah, anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.